Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilwa Putri Deli, saya dari kelas PGMI 4D dengan NIM 24810707106. Di sini saya akan membacakan jawaban UTS yang telah saya kerjakan pada mata kuliah pembelajaran IPA di MI atau SD. Pada soal nomor 1, seorang guru IPA di kelas 5 MI mengajarkan materi siklus air. Nah, ia meminta siswa membaca buku teks, lalu mengerjakan LKS berisi pertanyaan definisi. Hasilnya, siswa hafal definisi, tetapi tidak bisa menjelaskan mengapa air laut itu bisa naik ke awan. Jadi, kalau berdasarkan teori pendidikan, cara ngajar gurunya itu emang gak sejalan gitu sama hakikat IPA. Nah, IPA itu kan paket lengkap, nggak cuma soal hafal istilah atau produknya gitu, tapi juga soal gimana cara nemuin jawabannya gitu, prosesnya. Nah, masalahnya di sini, anak kelas 5 itu masih di tahap operasional konkret. Nah, mereka itu nggak bisa cuma disuruh bayangin teks di buku. Mereka butuh lihat bukti fisiknya langsung. Kalau cuma baca buku, kalau cuma baca LKS terus, yang terjadi itu cuma rote learning alias hafalan mati. Nah, padahal harusnya itu meaningful learning atau belajar bermakna, di mana mereka paham karena ngerasain langsung pengalamannya. Saran perbaikannya simple. Yang pertama, ganti baca buku jadi eksperimen atau inquiry. Biar mereka tuh lihat sendiri air menguap pas dipanasin. Jadi mereka nemu sendiri jawabannya, nggak cuman disuapin. Tuh. Nah, kalau yang kedua itu pakai pendekatan kontekstual. Kaitannya itu sama jemuran yang kering atau hujan yang baru turun. Jadi ini bikin belajar siswa tuh jadi otentik gitu, nyata gitu. Nah, yang ketiga, gurunya itu jangan jadi single aktor atau yang paling dominan di kelas. Nah, guru itu harus jadi fasilitator yang menyediakan alat peraga dan mancing anak-anak buat diskusi aktif. Dengan posisi guru sebagai fasilitator yang menyediakan media dan eksperimen, anak-anak tuh nggak akan bingung lagi gitu kenapa air laut bisa naik ke awan, karena mereka melihat atau mensimulasikan prosesnya sendiri gitu. Nah, soal yang kedua ini terkait dengan perbandingan antara inquiry terbimbing dan inquiry terbuka dalam pembelajaran IPA. Nah, kalau kita mau ngebandingin dua model ini, kuncinya ada di seberapa banyak guru lepas tangan. Jadi gini, di inquiry terbimbing ini, gurunya itu masih jadi kompas. Masalahnya apa dan cara ngerjainnya gimana itu dikasih tahu gitu sama gurunya. Tapi siswa tetap yang nemuin jawabannya. Beda sama inquiry terbuka. Nah, kalau inquiry terbuka ini di sini siswa tuh beneran dilepas, banyak kayak ilmuwan asli gitu. Karena cari masalah sendiri, bikin cara sendiri, pokoknya sendirilah semuanya gitu. Nah, contoh buat anak kelas 5M itu, kalau buat di inquiry terbimbing, paling cocoknya itu materi perpindahan panas. Kenapa? Karena anak M itu masih perlu dibimbing gitu pelan-pelan kalau bahas energi, biar percobaannya tuh nggak ngaco gitu atau bahaya pas main panas-panasan. Guru tuh bisa kasih instruksi siswa yang ngebuktiin. Nah, kalau mau nyobain kerja terbuka, kasih aja topik masalah sampah atau lingkungan di sekitar sekolah. Ya, jadi biarin mereka tuh muter-muter sekolah, cari masalahnya apa yang mereka temuin, terus biarin mereka tuh mikir sendiri solusinya. Ini tuh bagus banget buat asah kemandirian mereka karena topiknya tuh nyata banget gitu buat mereka. Intinya kita sesuaikan sama level mandiri anak MI gitu. Kalau materinya baru atau susah, itu pakai yang terbimbing dulu. Kalau materinya asik, dekat sama mereka atau sekitar lingkungan, baru kita pakai yang inquiry terbuka. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Analisis mengapa rendahnya kualitas langkah menanya dapat menghambat pembentukan skema kognitif siswa. Berdasarkan teori Piaget, masalah utama di kelas itu adalah langkah menanya yang macet gitu. Nah, menurut teori Piaget, anak itu harus aktif supaya otaknya itu bisa membentuk skema kognitif alias pemahaman baru. Kalau mereka nggak nanya, berarti nggak ada proses mikir keras gitu. Nah, buat nyambungin apa yang mereka lihat di video sama apa yang udah mereka tahu atau proses asimilasi dan akomodasinya gitu. Apalagi anak kelas 5 itu kan pembangun pengetahuan. Nah, bukan cuma penyedot informasi kayak robot gitu. Jadi, kalau mereka cuman diam terus tiba-tiba dikasih LKS yang langkah-langkahnya itu udah jadi, ya mereka cuman pindah tangan aja gitu ngerjainnya, nggak bener-bener paham konsep sifat cahayanya gitu. Nah, hubungannya sama inquiry itu ada banget gitu. Inquiry itu kan intinya nyari tahu sendiri karena penasaran nih. Kalau langkah menanyanya itu nggak ada, berarti bensin buat belajarnya itu nggak ada gitu. Nah, inquiry itu yang benar itu harusnya mulai dari nemuin masalahnya dan bikin dugaan atau hipotesis. Tapi di kasus ini gurunya itu malah bikin prosedur. Jadinya siswa tuh nggak ngerasain gimana rasanya jadi ilmuwan cilik yang nemuin jawabannya sendiri gitu. Intinya, gurunya itu terlalu cepat lepas tangan gitu di bagian awal, tapi malah terlalu ngatur di bagian eksperimennya gitu. Harusnya bimbingan itu tuh kenceng banget gitu di awal buat mancing pertanyaannya. Baru pelan-pelan tuh dilepas biar anaknya itu mandiri pada saat eksperimennya gitu. Oke,
Selanjutnya itu bedanya discovery sama inquiry. Itu ada di siapa yang megang kendali gitu. Di discovery, gurunya itu udah nyiapin masalah yang udah disetting. Tapi kalau di inquiry, anak-anaknya itu beneran dilepas buat nyari dan ngerumusin masalah mereka sendiri. Kalau nanya mana yang lebih bebas buat siswa bertanya, ya jelas inquiry learning gitu jawabannya. Kenapa? Karena dari awal mereka udah diajak buat ngerumusin masalah sendiri. Bukan cuman jawab masalah yang dikasih guru. Nah, kalau saya jadi guru di kelas yang kemampuannya beda-beda atau heterogen, itu tuh aku bakal pilih inquiry learning. Alasannya karena model ini tuh asik banget karena setiap anak bisa belajar pakai gaya mereka sendiri. Terus kerennya itu lagi tuh anak yang mungkin agak lambat belajarnya nggak bakal bikin anak yang pinter jadi terhambat. Jadi semuanya itu bisa berkembang bareng-bareng sesuai levelnya. Nah, belajarnya jadi lebih bermakna karena nyangkut ke semua aspek, nggak cuman otak atau kognitifnya gitu, tapi juga sikap sama keterampilan merekanya itu. Nah, selanjutnya itu soal yang kelima. Jadi gini, keputusan gurunya itu buat pakai inquiry terbuka di kelas 3 itu sebenarnya kurang pas. Menurut teori Piase, anak umur 8-9 tahun itu masih di tahap operasional konkret. Mereka emang butuh pegang benda secara langsung gitu, kayak batu atau gabus. Tapi mereka juga belum bisa dilepas gitu aja buat jadi ilmuwan mandiri yang merancang prosedur sendiri. Nah, makanya gak heran kalau 70% muridnya itu bingung karena mereka kehilangan pegangannya. Saran dari saya untuk model alternatifnya itu mending pakai inquiry terbimbing. Di sini gurunya itu tetap kasih tantangannya, tapi prosedurnya itu diarahkan pelan-pelan lewat LKS dan instruksinya itu jelas. Jadi anak-anak tuh nggak ngeblank pas mau mulai eksperimennya. Atau bisa juga pakai discovery learning. Gurunya itu kasih pancingan atau masalah yang udah disetting. Tuh, misalnya itu guru tuh naruh batu sama gabus ke air dulu gitu, di air. Nah, terus nanya, "Kenapa ya bisa beda?" Nah, baru deh anak-anak tuh dirangsang buat nyari tahu sendiri lewat percobaan yang sudah diarahkan. Nah, intinya itu buat anak kelas 3 MI, bimbingan itu tuh wajib ada di awal. Jangan langsung dilepas 100%, biar mereka nggak stres dan belajarnya itu tetap bermakna. Baik, itu adalah jawaban dari UTS yang saya kerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.